Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Putus warisan, putus hubungan. Jangan antum ramah tamah lagi dengan makcik yang murtad ini. Makcik yang murtad tutup pintu, jangan dia kasih masuk. Assalamualaikum, salam-salam. Pergi sana. Kalau ada negeri Islam, makcik sudah lama dipancung. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang Islam kecuali tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh. At-thayyibu zani, sudah menikah tapi berzina. At-tariku lidini, orang murtad. Aslinya makcik ini dipancung kepalanya. Kalau ada khilafah Islamiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pancung kepala makcik. Maka dia tak boleh menjalin hubungan. Oh, putus silaturahim Pak Ustaz. Sedangkan asma saja tak dilarang dengan orang kafir. Beda kafir asli sama murtad. Ini murtad nih, kasusnya murtad. Hati-hati. Untuk komentar ini adalah komentar yang dulu pernah aku lontarkan kepada orang-orang Kristen, teman-teman, sebelum aku mengenal kebenaran. Ya, ternyata teman-teman, yang akan selamat itu orang-orang Kristen. Kenapa? Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang Kristen. Ada ayat firman Tuhan yang membuat saya bertobat pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ketika aku baca firman itu, saya terkejut. Saya sangat terkejut, teman-teman, karena Tuhan Yesus berfirman, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu momen di mana Yesus naik ke surga, disaksikan 500 orang. Yesus berjanji akan menyertai orang-orang percaya. Ya, jadi di akhir zaman orang Kristen yang akan selamat, teman-teman. Itu janji Tuhan. Karena ada dua agama, ya, Islam dan Kristen, yang mempercayai kedatangan Yesus Kristus ke dunia kedua kali. Hanya saja berbeda pandangan. Ya, kalau di Islam itu Yesus Kristus datang ke dunia untuk membunuh babi, menghancurkan berhala, ya, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, ya, itu berbeda, teman-teman. Yesus Kristus akan menjemput orang-orang percaya. Ya, jadi untuk kalian orang Islam, jangan menghakimi, ya. Kalau kalian baca Alkitab, kalian akan tahu kebenaran, teman-teman, ya. Oke, jadi Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya. Saya kaget, teman-teman, pas saya baca firman Tuhan. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Aku kaget. Loh, kok Yesus Kristus berkuasa di langit dan di bumi? Memang dia siapa? Nah, yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang terakhir saya baca, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya kaget, teman-teman. Berarti Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia hanya untuk menyertai orang-orang Kristen. Terus bagaimana dengan nasib saya? Saya kan belum dibaptis. Saya juga nggak mengikuti ajaran Tuhan. Terus bagaimana dengan nasib saya? Sedangkan Tuhan Yesus berjanji akan datang kedua kali untuk menyertai orang Kristen, orang-orang percaya. Langsung saya bertobat detik itu juga, teman-teman, karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, ya, yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Amin, haleluya, amin. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Mbak, saya mau tahu apa alasan Mbak bisa pindah keyakinan? Mungkin sebelumnya saya sudah pernah, ya, bagikan video kesaksian saya, alasan saya kenapa pindah keyakinan. Karena saya tidak sengaja membaca firman Tuhan pada Matius pasal 28 ayat 18-20. Yesus berkata, "Berkuasa di langit dan di bumi." Yesus juga berkata, "Jadikanlah mereka semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Yesus juga berjanji akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di situ saya mulai penasaran, siapa Yesus Kristus? Kenapa dia berkata dia berkuasa di langit dan di bumi? Dan di situ saya mulai penasaran. Saya download aplikasi Alkitab di HP saya melalui Play Store. Setelah saya membaca Alkitab tersebut di Kejadian, saya mulai sakit mata saya karena mungkin seharian saya membaca Alkitab
menggunakan HP, dan di situ saya berinisiatif membeli Alkitab di gereja, dan saya baca, dan saya kaget teman-teman, ya, saya sangat kaget. Ternyata ajarannya berbeda dengan yang pernah saya ajarkan dulu di Islam. Jadi kesimpulannya, ya, Islam dengan Kristen itu sangat berbeda teman-teman, ya. Dan saya juga kaget, ternyata Yesus itu bukan Isa, ternyata Yesus itu adalah Mesias, juru selamat manusia. Dia mati dan dia bangkit, itu sudah dinubuatkan, dan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi, ya. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa umatnya, dan dia bangkit, sekarang pergi ke tahtanya di sorga, dan dia berjanji akan menyertai orang-orang percaya, dan Yesus akan datang kedua kali untuk menjadi hakim yang adil, bukan membunuh babi, teman-teman, ya. Pada Matius pasal 20 ayat 28, Yesus berfirman, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa waris, dosa kita, ya, karena hanya Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Pada Matius pasal 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, puji Tuhan, haleluya. Dan Yesus juga berkata pada Yohanes pasal 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus dibaptis, itu penting sekali. Baptis adalah materai di mana kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik, teman-teman sekalian, itulah videonya, ya. Seorang muslimah yang mempercayai iman Kristen dan menjadi seorang Kristen, ya. Tentu saja dia sudah dibaptis dan saat ini bersaksi mengenai imannya yang diperolehnya di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kalau kita melihat di mana Ustaz Abdul Somad bahwa mengajarkan jika ada orang murtad dari kalangan orang Muslim masuk ke agama Kristen, seharusnya hukumnya dipancung. Kalau seandainya ada negeri Islam, tidak boleh dia hidup, ya, karena kalau sudah murtad harus dijauhi, ya, jangan lagi dianggap sebagai keluarga, ya. Berbeda di dalam kekristenan. Kalau Kristen justru kalau ada yang meninggalkan Kristen, ya, murtad, ya. Kalau Islam mereka katakan mu'alaf, justru orang Kristen biasa-biasa aja. Imannya kan, ya, imannya kita tidak perlu urusin, ya. Paling keluarganya mengingatkannya, tidak sampai dianjurkan untuk membunuh, mengusir, ya. Yang dilakukan adalah diberikan nasihat supaya bisa kembali kepada jalan yang benar. Tapi jika dia lebih memilih untuk tetap murtad dari kekristenan, ya, itu dipersilakan, ya. Tidak ada paksaan. Teman-teman sekalian, muslimah asal Makassar ini memang memberikan sebuah ketegasan, ya, mengenai ajaran di dalam kekristenan, dan apa yang disampaikannya itu hal yang sangat bagus dan benar sesuai dengan kitab suci kekristenan. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya saja untuk orang Yahudi, bukan hanya saja untuk orang-orang Kristen, tetapi juga semua orang yang mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan diselamatkan, ya. Jadi teman-teman, boleh dicek, bisa membuka semua kitab suci yang pernah ada, baca, cari apakah ada yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang berani mengatakan hal ini? Hanya Tuhan saja, Allah yang benar yang berani mengatakan demikian. Nah, siapakah dia? Yesus Kristus. Dialah yang mengatakan demikian. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus mengucapkan ini sendiri dari mulutnya sendiri untuk membuktikan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu adanya. Jadi teman-teman, kalau mau selamat, mau diampuni dosanya, maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan caramu, dengan kekudusanmu, amal ibadahmu tidak bisa, ya, kembali kepada kesempurnaan dan mengampuni dosamu sendiri, ya. Tidak akan bisa. Tuhan menuntut kesempurnaan. Jika Anda tidak sempurna dalam menjalani
ya semua sesuai dengan tuntutan daripada Allah, maka kamu tidak akan bisa diterima. Itu sebabnya Yesus Kristus memberikan jalan keluar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi jangan buang-buang waktu. Bagi Anda yang sudah ada keinginan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, maka jangan tahan niatmu itu, jangan buang-buang waktu, ya. Ambil keputusan saat ini juga dan nyatakan imanmu. Cari pendeta, hamba Tuhan, orang Kristen di sekitar Anda. Bertanya bagaimana cara supaya bisa diterima sebagai orang Kristen. Tentu saja Anda harus dibimbing, harus diarahkan, dikatekisasi, kemudian diajarkan tentang asas-asas dalam kekristenan dan ajaran-ajaran dasar kekristenan. Setelah itu barulah Anda disuruh untuk dibaptis. Ya, setelah Anda sudah mengerti dan dijelaskan juga mengenai arti baptisan itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, jangan tunda. Sekarang juga bila Anda mau percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka percayalah pada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia di 2022 tahun yang lalu. Terima kasih, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.